Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pasti sehat-sehat semua ya dalam masa belajar di rumah. Eh, di sini dalam mata kuliah psikologi keberbahasan, kelompok kami akan membawakan materi presentasi yang berjudul Kurikulum bagi Anak Berbakat. Kita akan membahas bagaimana kurikulum itu sendiri ya, khusus untuk anak gifted atau anak berbakat. Berikut ada anggota kelompok kami. Di sini ada Aminah Syafitri, Dila Fauzia Tendi, Siti Nurlaili, saya sendiri Calvin Daka Pradana, Sinta Askia, dan Noviana. Presentasi akan dimulai. Silahkan. Nah, di sini apa sih anak berbakat ini? Nah, anak berbakat itu adanya keberbakatan atau banyak yang menyebutkan sebagai anak gifted. Nah, anak gifted ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata biasanya dengan IQ di atas 130 dan memiliki bakat unggul. Contohnya seperti seni, matematika, dan lain-lain. Nah, untuk menunjukkan kreativitas dan keberbakatan perlu adanya sebuah perubahan di bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam penerapan kurikulum. Yang ketiga, fokus pada hal yang disukai. Yang keempat, cakap dalam komunikasi. Contohnya seperti misalkan dia belajar di kelas. Biasanya kan kalau anak pada umumnya kayak ngobrol, wawasannya nggak terlalu jauh gitu. Kalau misalkan anak gifted ini selalu bertanya-tanya, apa sih Pak? Contoh, pokoknya lebih luas dah jangka wawasannya seperti itu. Nah, terus kelima itu ada komitmen kerja tinggi. Yang keenam, senang eksplorasi. Selanjutnya, ada kurikulum berdiferensi. Nah, menurut Sato, 1982, kurikulum mencakup semua pengalaman yang diperoleh di sekolah lingkungan dalam masyarakat dan yang membantunya mewujudkan potensinya. Berbeda dengan pada umumnya, tujuannya yaitu di sini dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pada umumnya. Maka kurikulum berdiferensi merupakan jawaban terhadap perbedaan-perbedaan dalam minat dan kemampuan anak tersebut. Selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Dila Fauzia. Baik, selanjutnya ada kurikulum berdiferensi. Yang pertama, istilah diferensi dalam pengertian kurikulum memperlihatkan pada kurikulum yang tidak berlaku umum, dirancang untuk tumbuh kembang bakat tertentu. Jadi kurikulum berdiferensi ini dirancang khusus untuk anak yang memiliki bakat. Lalu selanjutnya, kurikulum pembelajaran yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan individual anak. Di dalam kurikulum berdiferensi ini, yaitu kurikulum ini sangat memperhatikan adanya perbedaan di antara individual anak. Peluang. Dengan kurikulum ini, anak berbakat dapat berpeluang meneruskan kemampuannya tanpa harus terikat oleh satu kurikulum umum yang menyamaratakan. Jadi, anak yang memiliki bakat di dalam kurikulum ini, dia akan semakin mengetahui bakat ia itu di mana dan akan semakin luas pembelajarannya. Selanjutnya, kurikulum umum tetap menjadi dasar bagi semua anak didik atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, kurikulum umum ini tetap menjadi dasar dari pembelajaran setiap anak didik. Meskipun ada kurikulum berdiferensi, karena sebelum masuk kurikulum berdiferensi, anak yang memiliki bakat ini harus memiliki pengalaman belajar sebelumnya, dan pembelajaran tersebut bisa ia lakukan di dalam kurikulum umum, sehingga si pendidik anak tersebut bisa mengetahui sejauh mana bakat yang anak itu miliki. Berikan pengalaman belajar berupa dasar-dasar keterampilan, pengetahuan, pemahaman, serta pembentukan sikap dan nilai sesuai dengan tuntutan masyarakat. Jadi dalam kurikulum ini, anak-anak juga belajar pemahaman, pembentukan sikap, dan nilai. Selanjutnya, level kurikulum berdiferensiasi.
Ada 3. Yang pertama, prescribed curriculum and instruction, yaitu kurikulum yang dikembangkan oleh standar lokal dan tidak menyediakan kesempatan untuk strategi belajar yang cocok untuk berbakat. Yang kedua, teacher differentiated curriculum. Guru yang awalnya hanya memiliki kurikulum yang ada dan di rumah menjadi kurikulum yang menarik dan menantang untuk anak berbakat. Bahkan murid tidak hanya dipandang sebagai seorang murid saja, tetapi murid adalah pembelajar aktif. Jadi guru ini dia memodifikasi kurikulum ini sehingga lebih menarik dan menantang anak didiknya. Jadi yang ketiga, learner differentiated curriculum. Level ini mendukung perkembangan self-discovery, self-system, kreativitas, dan otonomi. Pada level ini, anak didik yang memiliki bakat yang masuk ke dalam kurikulum bereferensi, dia semakin menemukan jati dirinya dan memiliki harga diri. Dan dia semakin mengetahui sampai mana bakat yang ia miliki. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Leli. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana kurikulum berdiferensiasi dapat dikembangkan. Di sini yang pertama menurut Kaplan tahun 1977. Baik, yang pertama yaitu perkembangan kurikulum dewasa ini menekankan penggunaan kurikulum secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan guru maupun siswa. Yang kedua yaitu dalam kurikulum semacam ini tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saat-saat tertentu merumuskan sendiri sasaran belajarnya. Dan yang ketiga yaitu kurikulum dapat berdiferensiasi melalui materi, proses, dan produk belajar yang lebih maju dan menjemuk serta dapat dirancang dengan cara sebagai berikut. Nah, contohnya dengan menyesuaikan dengan kurikulum umum. Di sini bisa menambahkan hal-hal baru, hal-hal menarik, dan menantang bagi anak berbakat. Bisa juga mengubah bagian-bagian tertentu yang kurang sesuai karena anak berbakat ini memiliki kemampuan yang melampaui anak pada umumnya. Jadi harus disesuaikan dengan bakatnya ini. Karena kalau tidak disesuaikan bisa jadi diterima sama anak umum, tapi tidak bisa diterima dengan anak yang berbakat. Kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan yang terlalu rutin. Anak berbakat memiliki tingkat kemampuan memahami pelajaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak umum. Jadi beberapa kegiatan yang pelajarannya yang sekiranya dikerjakan sendiri ini sebaiknya dikurangi karena itu akan mungkin membuat bosan anak yang berbakat. Apalagi kalau misalkan menjawab soal di papan tulis. Dan itu kan sendiri-sendiri ya, maju sendiri. Dan itu juga bisa jadi bikin bosan sama anak yang berbakat karena menurut beberapa anak kemungkinan itu adalah ya udah itu masih level biasa gitu. Sedangkan mereka ini seharusnya dikasih proyek, dikasih kegiatan yang lebih kompleks lagi gitu. Kemudian bisa juga dengan meluaskan dan mendalami materi. Kenapa harus diluaskan dan mendalami? Karena sifat anak-anak berbakat ini biasanya kurang puas dan mendetail. Jadi anak-anak berbakat ini sebaiknya dikasih pembelajaran yang lebih luas dan mendalami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya, kurikulum berdiferensiasi dengan menggunakan kurikulum yang baru atau khusus. Yang pertama, materi yang dipercepat atau lebih maju. Yang kedua, pemahaman yang lebih majemuk. Yang ketiga, bekerja dengan konsep dan proses pemikiran yang abstrak. Yang keempat, waktu belajar untuk tugas rutin dapat dipercepat dan waktu untuk memahami suatu topik dapat lebih lama. Yang kelima, menciptakan informasi baru. Yang keenam, kemandirian dalam berpikir dan belajar. Selanjutnya, matra dan komponen. Matra dan komponen. Yaitu kurikulum berdiferensiasi terdapat dua sisi, yaitu kebutuhan perkembangan anak berbakat dan desain konten kurikulum itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan anak berbakat, kurikulum berdiferensiasi melihat adanya perbedaan kualitatif individu berbakat dari manusia yang juga memiliki persamaan perilaku, sifat, dan aspek perkembangan tertentu dengan teman sebayanya.
kurikulum akan lebih lama menggunakan istilah komponen kurikulum, sedangkan dilihat dari desain konten kurikulum itu sendiri dengan memperhatikan ciri-ciri keberpakatan. Selanjutnya yaitu komponen. Komponen melakukan langkah identifikasi sesuai dengan keperluan, di mana identifikasi merupakan asesmen yang memberikan gambaran mengenai latar belakang kemampuan dan kelemahan individu berbakat. Selanjutnya yaitu membahas orientasi belajar pada konten, produk, atau proses. Selanjutnya, memberi arahan terhadap perkembangan kurikulum berdiferensiasi dalam upaya peningkatan mental yang bersifat dinamis dengan mengacu pada tindakan kreatif yang tertentu. Ya, selanjutnya bersifat teknis dalam mempersiapkan logistik. Ya, contohnya seperti fasilitas, uang, peralatan, pengaturan jam belajar, ya, dan lain-lain. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Calvin. Ya, selanjutnya di sini ada matra. Matra itu yang pertama ada matra umum, yaitu berangkat dari kurikulum umum. Matra umum adalah di mana dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan berbagai kemampuan intelektual anak berbakat. Nah, itu menurut Zerniawan C1192. Setiap anak berbakat seharusnya mendapatkan pengalaman belajar dari kurikulum umum sebagai langkah pertama pembelajaran yang menjadi dasar umum. Yang selanjutnya matra yang didefinisikan. Nah, terpenting dalam perkembangan kurikulum berdiferensi karena materi kurikulum diperluas atau diperdalam lagi tanpa menjadi lebih banyak. Ini matra ini adalah terpenting dalam perkembangan kurikulum berdiferensi karena materi kurikulum diperluas atau diperdalam lagi tanpa menjadi lebih banyak. Materi ini secara kualitatif memenuhi tuntutan bakat, perilaku, keterampilan, pengetahuan, serta sifat luar biasa pada anak berbakat. Itu menurut Juniawan C1992. Yang ketiga, matra non-akademis. Upaya agar materi belajar tidak terlalu sempit dan terbatas pada pengetahuan yang disajikan. Di buku ajar dan kurikulum sekolah berbagai wahana di luar sekolah seperti kegiatan di masyarakat, televisi, museum, radio. Nah, itu juga mendukung matra yang berdiferensiasikan. Nah, maksudnya itu matra non-akademis itu seperti wahana-wahana di luar, itu juga bisa disesuaikan seperti pergi ke museum, mendengarkan radio, atau menonton televisi. Selanjutnya, kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan kurikulum diferensiasi untuk anak berbakat. Yang pertama, membuat materi untuk anak berbakat. Dalam hal ini, guru kesulitan dalam menyiapkan materi yang cocok dan menyediakan bahan yang lebih bagus atau canggih untuk anak berbakat. Yang kedua, menentukan metode pembelajaran yang berbeda untuk anak berbakat yang dapat digunakan pada saat yang sama. Yang ketiga, merancang produk pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan anak untuk memahami materi pembelajaran tersebut dan menunjukkan kreativitasnya untuk dapat juga merancang produk berdasarkan pengalaman belajarnya. Yang keempat, lingkungan yang kurang kondusif karena berpengaruh untuk anak berbakat. Nah, itu kendala-kendala yang dihadapi dalam guru menggunakan kurikulum diferensiasi untuk anak berbakat. Nah, yang
Ini evaluasi kesiapan belajar untuk anak berbakat. Nah, yang pertama ada evaluasi pada anak berbakat tidak jauh berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, tujuan evaluasi pada anak berbakat adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar anak berbakat tersebut menurut Setiawan 1987-1992. Mengemukakan bahwa instrumen dan prosedur yang digunakan mengacu pada ketuntasan belajar, evaluasi kesiapan perkembangan yang memiliki model pengukuran, seperti model pengukuran acuan kriteria, pengukuran acuan norma yang dibandingkan keberbakatan seseorang, di mana dengan sudah model tersebut diharapkan dapat dihasilkan ketuntasan belajar pada anak berbakat. Ya, dalam ketuntasan tersebut perlu adanya layanan pendidikan anak berbakat, umpan balik, pemantapan, penguasaan suatu materi, keterampilan, dan kemampuan maupun kecepatan anak belajar. Nah, selanjutnya ada keadaan kurikulum berdiferensiasi berbeda, maka diperlukan evaluasi. Tujuan evaluasi pada anak berbakat agar mengetahui ketuntasan belajar anak. Evaluasi kesiapan pengembangan yang memiliki model pengukuran seperti acuan kriteria, acuan normal yang membandingkan keberbakatan seseorang. Ya, jadi berbeda dengan kurikulum sebelum-sebelumnya atau kurikulum pada umumnya, kurikulum ini memerlukan evaluasi karena beracuan tidak sama dengan seluruh anak, karena harus disesuaikan dengan acuan norma dan acuan kriteria pada kesesuaian anak berbakat. Jadi tidak disamaratakan seperti anak umum lainnya yang digunakan oleh satu kurikulum nasional. Nah, di kurikulum berbakat ini perlu dievaluasi agar melihat sejauh mana ketuntasan belajar atau keefektifan kurikulum ini pada anak berbakat. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan dampak kurikulum anak berbakat pada saat. Nah, yang pertama prestasi fisik, di mana dampak ini dapat dicapai oleh anak berbakat, yaitu mereka yang dapat memiliki daya tahan tubuh yang prima dan koordinasi gerak fisik. Mana anak yang berbakat memiliki kemampuan emosi yang unggul dan secara sosial mereka adalah anak-anak yang populer dan lebih mudah diterima. Yang ketiga, prestasi akademik. Pada dasarnya di mana anak berbakat memiliki sistem saraf pusat yang prima dan pada prestasi ini anak berbakat dapat mencapai tingkat kognitif yang tinggi. Nah, maksudnya itu kognitif yang tinggi yang meliputi berpikir aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada slide selanjutnya, selain memiliki keunggulan di atas, anak-anak berbakat memiliki dampak negatif yang bisa dilihat dari segi dampak dan karakteristik pada saat ini. Yang pertama, ia mampu mengaktualisasikan pernyataan secara fisik berdasarkan pemahaman pengetahuan yang sedikit. Dan yang kedua, anak berbakat tidak sabar untuk segera maju ke tingkat berikutnya. Nah, di sini biasanya anak berbakat itu memang memiliki rasa penasaran yang tinggi, sehingga tidak sabar untuk segera maju. Nah, yang ketiga, dapat mendominasi diskusi. Yang keempat, suka ribut. Yang kelima, anak berbakat itu lebih memilih kegiatan membaca daripada berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat atau kegiatan fisik. Yang keenam, suka melawan atau prosedur tertentu. Yang ketujuh, ketika memimpin diskusi akan membawa situasi diskusi ke situasi yang harus selalu tuntas. Nah, pada slide terakhir saya akan membacakan kesimpulannya. Keberbakatan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi yang dimiliki anak, meliputi kecerdasan kognitif maupun seni yang diserap. Dengan mudah dengan memiliki kemampuan yang jauh di atas rata-rata dibanding anak seusianya. Anak gifted mampu menciptakan sesuatu hal yang baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Adanya kurikulum berdiferensiasi membuat anak-anak gifted dalam mengembangkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar
intelektual pada tingkat tinggi. Nah, di sini hal yang membedakan penerapan kurikulum berdiferensiasi dengan kurikulum umum, yang pertama itu konten, di mana muatan dan materi yang diberikan kepada anak berbakat berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Yang kedua itu proses belajar anak berbakat, entah itu waktu maupun caranya dibedakan dengan anak sesuai umumnya sesuai dengan tingkat kemampuan anaknya. Yang terakhir itu produk. Dalam hal penugasan, anak berbakat itu diberikan beban produk yang lebih rumit dan kompleks daripada anak umum. Dan produk belajarnya itu dapat berupa lisan, tulisan, ataupun benda. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Siapa yang ingin bertanya?